Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanur Raji Japohan. Saya dari Perbankan Syariah 5G. NIM saya 0503181047. Nah, adapun dosen pengampunya sendiri ialah Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana saya akan menganalisis bentuk usaha yang akan saya jalankan layak atau tidak dalam perspektif bisnis. Adapun bentuk usaha yang akan saya ambil ialah usaha dagang atau toko bangunan. Nah, adapun latar belakang atau penyebab saya memutuskan untuk mengambil usaha ini karena saya melihat usaha ini memiliki prospek dan peluang yang sangat menjanjikan dan juga dalam perkembangan pembangunan yang gencar dilakukan oleh beberapa proyek properti. Barang yang dijual tidak mengalami penyusutan nilai, bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak kadaluarsa. Seperti kita ketahui bahwa peningkatan pertumbuhan populasi di Indonesia pada saat ini mencapai 260 juta jiwa, di mana Badan Pusat Statistik sendiri memprediksi pertumbuhan penduduk di Indonesia yang akan mencapai 319 juta pada tahun 2045 mendatang. Maka dari itu, manusia sendiri pasti akan membutuhkan tempat tinggal yang baik dan layak dengan cara membangun dan merenovasi rumah mereka agar layak pakai dan nyaman untuk dihuni oleh keluarga mereka. Usaha ini nantinya berbentuk usaha perseorangan yang dikelola oleh saya sendiri yang beralamat di Damoli Pekan. Dalam usaha toko bangunan ini akan saya beri nama usaha dagang Rahmah Berkah Jaya, di mana dalam filosofi penamaan toko ini saya ambil dari nama depan saya sendiri yaitu Rahmah. Berkah saya ambil agar nantinya usaha ini dapat bernilai berkah serta amanah dalam menjalankannya, insya Allah. Dan jaya agar nantinya usaha saya nanti maju dan terus-menerus menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menjadi usaha yang besar serta terus berkembang menjadi beberapa cabang di Indonesia, di mana usaha ini nantinya akan beroperasi pada tanggal 1 Maret 2021. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, kita harus memenuhi beberapa aspek penilaian. Adapun aspek yang pertama ialah aspek hukum. Aspek hukum ini sangat wajib untuk dijalankan karena di dalamnya mengatur legalitas badan usaha yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan usaha, bertujuan untuk meneliti keabsahan, keaslian dari dokumen usaha. Jenis badan usaha yang akan saya ambil ialah perseorangan, di mana modal diperoleh dari dana pribadi sendiri dan segala tanggung jawab sepenuhnya akan ditanggung oleh pribadi. Badan usaha perseorangan juga mudah didirikan karena prosedur pendirian yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Adapun prosedur pendirian perusahaan perseorangan, yang pertama ada akta pendirian pemilik, kedua surat izin tempat usaha atau SITU, ketiga surat izin usaha perdagangan atau SIUP, keempat nomor pokok wajib pajak atau NPWP pemilik, dan yang kelima tanda daftar perusahaan atau TDP. Adapun aspek yang kedua ialah aspek manajemen. Pada aspek ini cukup penting karena dibutuhkan skill kepemimpinan untuk mengatur dan mengelola para pekerja yang berada di bawah kepemimpinannya agar bekerja sesuai dengan visi dan misi usaha. Adapun bagian pokok dari manajemen yang pertama ada perencanaan, di mana dalam perencanaan pada usaha ini saya harapkan akan memberikan dampak yang positif dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta memberi kepuasan bagi pelanggan dengan cara menjaga kelengkapan barang yang dijual dari bagian material yang terkecil hingga yang terbesar, dengan selalu mengikuti tren bangunan yang selalu mengalami perubahan. Kualitas barang yang disediakan juga bervariasi dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, di mana dalam pengelolaan organisasi ini dipimpin langsung oleh saya sendiri, maka dalam hal ini dibutuhkan anggota atau karyawan yang baik, amanah, gigih, ulet, dan bekerja keras, serta bertanggung jawab dalam pekerjaan yang telah diberikan. Paham dalam mengawasi barang material agar nantinya barang tersebut dapat bertahan lama dan tidak rusak, maka dibutuhkan karyawan tetap dan freelance yang berusia 18-40 tahun. Pada struktur organisasi dapat dilihat Rahma mengatur bagian operasional, bagian administrasi keuangan, bagian pemasaran, dan para karyawannya.
Nah, selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan. Pada hal ini, proses dalam menjalankan kegiatan dikerjakan sesuai dengan bagian kerjanya masing-masing. Dan yang keempat, pengawasan, di mana dibutuhkan pengawasan dan pengontrolan secara langsung agar proses pekerjaan sesuai dan berjalan dengan semestinya agar tidak adanya kelalaian. Yang ketiga, aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial ini diharapkan usaha dagang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dan juga pada lingkungan. Pada aspek ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pekerja dengan membuka lapangan pekerjaan, mendapat pendapatan nasional dan memberi keuntungan bagi pemilik usaha. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pemasaran ini akan dilakukan tinjauan langsung tempat pembangunan usaha yang akan dibangun di Damuli Pekan. Aspek ini dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk melihat pangsa pasar yang strategis, di mana tempat ini merupakan tempat yang layak karena ramai oleh penduduk dan bertepatan terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Agar konsumen lebih mengetahui keberadaan usaha dagang ini, maka akan dilakukan beberapa promosi setiap bulannya, seperti pemasangan baliho yang dapat dijangkau, serta pemasangan iklan yang dapat dilihat oleh khalayak ramai yang akan dapat mendukung aktivitas majunya perusahaan karena bertambahnya konsumen. Yang kelima, aspek teknis atau operasi. Pada aspek ini, penentuan tempat usaha telah dibuat yaitu di Damuli Pekan, bertepatan terletak di pinggir jalan lintas Sumatera dan dekat dengan pekan atau pasar. Setelah melihat langsung area dan juga tempatnya yang strategis untuk usaha dagang toko bangunan ini. Adapun dalam pemakaian teknologi, usaha dagang Rahma Berkah Jaya melayani pembelian online namun masih dalam pelayanan lewat WA saja, serta pemasukan, penyeleksian, dan penataan barang material masih menggunakan SDM, yaitu karyawan pekerja kasar. Dalam penentuan metode persediaan barang, diperlukan karyawan yang selalu mengecek persediaan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan para konsumen, agar nantinya barang yang diminta tetap ready stock dan tidak kehabisan. Yang keenam, ada aspek keuangan. Dalam mendirikan usaha ini, saya memperoleh modal dari dana pribadi sebesar 200 juta. Dengan rincian anggaran dana terdiri dari tempat dan perizinan, peralatan, alat material, dan jasa periklanan. Keuangan merupakan hal terpenting dalam aktivitas perusahaan, maka dalam aspek keuangan pada usaha dagang ini diatur langsung oleh saya sendiri sebagai pemilik usaha dan tidak ada campur tangan pegawai agar saya dapat mengetahui langsung keluar masuknya uang kas pada usaha dagang yang saya kelola ini dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang akan terjadi. Adapun metode atau cara saya dalam menginput keuangan yaitu dengan memakai alat elektronik berupa komputer agar mempermudah pencatatan keuangan dan meminimalisir waktu agar cepat selesai. Selanjutnya yang ketujuh ada aspek AMDAL, di mana usaha dagang yang akan saya kelola ini berupa toko bangunan yang tidak terlalu berefek samping kepada lingkungan sekitar. Maka agar tetap terjaganya lingkungan dan tidak berefek pada lingkungan, diharapkan para pegawai bekerja sesuai dengan arahan dan instruksi atasan, yaitu saya sendiri. Pada lahan bangunan toko ini sendiri merupakan tanah lapang yang tidak ada pohon besar sebelumnya, maka akan aman dalam pembangunan gedung terhadap lingkungan sekitar tanpa merusaknya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai tentang aspek kelayakan bisnis yang sudah dipenuhi pada usaha dagang saya, maka usaha dagang Rahma Berkah Jaya ini layak untuk didirikan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Lebih kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.